Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita. Di meja juga nggak apa-apa Bu, bisa, mungkin terserah. Halaman 26, 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima dari bawah. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, yang berkata adalah pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Qala berkata, pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Kalau kita sudah mengenal i'rab, ada 4: rofa, nasab, khofat, jazm. Maka tanda-tandanya apa saja? Rofa tandanya apa saja, nasab tandanya apa saja, dan seterusnya. Nah, sekarang dimulai dari rofa. Lirrof'i, rofa itu mempunyai. Lirrof'i, rofa itu mempunyai. Arba'u alamatin, 4 tanda. Rofa itu mempunyai 4 tanda. Lirrof'i itu jar majrur di awal kalimat, berarti itu adalah khobar muqaddam. Arba'u alamatin mubtada muakhar. Rofa itu mempunyai 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, itu adalah redaksi matan Al-Ajurmiyah yang disyarahkan oleh pengarang kitab At-Tuhfatus Saniyah. Wa aqulu, dan saya berkata. Dan saya berkata maksudnya pengarang kitab At-Tuhfatus Saniyah berkata. Jadi kalau qala itu pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Kalau wa aqulu, saya berkata maksudnya pengarang kitab At-Tuhfatus Saniyah berkata. Tastati'u, kamu mampu. An ta'rifa, mengetahui. Kamu mampu mengetahui. Annal kalimata, bahwa kata itu. Marfu'atun, dibaca rofa. Biwujudi alamati. Biwujudi alamatin, dengan adanya tanda. Biwujudi alamatin, dengan adanya tanda. Fi akhiriha, di akhir kata itu. Fi akhiriha, di akhir kata itu. Min arba'i alamatin, dari 4 tanda. Jadi kamu mampu mengetahui kata itu dibaca rofa dengan apa? Dengan adanya tanda dari 4 tanda berikut ini. Wahidatun, yang pertama. Minha, dari 4. Asliyatun, adalah tanda asli. Wahia ad-dhammatu. Wahia ad-dhammatu, yaitu dhammah. Satu dari tanda yang 4 itu adalah tanda asli, yaitu dhammah. Wasalasun, dan 3 furu'un, adalah tanda cabang. Anha, dari 4. 3 tanda cabang dari yang 4. Wahia, yaitu al-wawu wal alifu wan nunu. Alif, wawu, alif, dan nun. Jadi rofa itu memiliki 4 tanda. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Tanda aslinya yaitu dhammah. Selain dhammah itu tanda cabang, yaitu tanda pengganti dhammah. Tanda cabang atau pengganti dhammah yaitu wawu, alif, dan nun.
Kita berlanjut. Mawadi'ud dhammati. Mawadi'ud dhammati, tempat-tempat dhammah. Mawadi jamak dari maudi. Maudiun. Maudiun artinya tanda, maudiun artinya tempat, mawadi'u artinya tempat-tempat. Mawadi'ud dhammati, tempat-tempat dhammah. Tempat-tempat dhammah. Qala berkata, yang berkata pengarang kitab Al-Ajurmiyah, ini namanya matannya. Fa ammad dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu, maka itu menjadi, alamatan tanda, lirraf'i untuk rofa, fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Adapun dhammah itu menjadi tanda i'rab rofa di dalam 4 tempat. Nah, itu begitu. Adapun dhammah itu menjadi tanda i'rab rofa di dalam 4 tempat. Itu al-ismi, itu ada al-ismi. Kurang jelas alifnya. Al-ismil mufradi, isim mufrad. Wa jam'it taksiri, jama taksir. Wa jam'il muannasis salimi, jama muannas salim. Wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari. Allazi, yang lam yattasil, tidak bertemu, bi akhirihi, dengan akhirnya fi'il mudhari, syai'un, sesuatu pun. Jadi i'rab rofa yang ditandai dengan dhammah itu ada pada isim mufrad, jama taksir, jama muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu, atau syai'un. Apa itu syai'un? Nanti akan dijelaskan. Jadi syai'un, sesuatu, itu nanti akan dijelaskan. Nah, ketika keempat-empat ini rofaknya ditandai dengan dhammah. Wa aqulu, dan saya berkata, berarti pengarang kitab At-Tuhfatus Saniyah. Jadi wa aqulu, saya berkata, adalah menerangkan matan Al-Ajurmiyah. Jadi wa aqulu itu syarahnya, syarah dari matan yang di atas. Wa aqulu, Wa aqulu, saya berkata, maksudnya pengarang kitab At-Tuhfatus Saniyah. Takunu dhammatu, dhammah itu menjadi alamatan tanda, ala raf'il kalimati, atas rofaknya kata, fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Dhammah itu menjadi tanda rofaknya suatu kata di dalam 4 tempat. Al-maudi'ul awwalu, tempat yang pertama. Al-ismul mufradu, adalah isim mufrad. Wal maudi'us sani, tempat yang kedua. Jam'ut taksiri, adalah jama taksir. Wal maudi'us salisu, tempat yang ketiga. Jam'ul muannasis salimu, jama muannas salim. Wal maudi'ur rabi'u, tempat yang keempat. Al fi'lul mudhari'u, adalah fi'il mudhari. Allazi lam yattasil, yang tidak bertemu dengan. Nah, dengan syai'un, sesuatu, dijelaskan sesuatunya itu yang tidak bertemu dengan alifus naini, alif tasniyah, alif yang artinya 2, alif yang menunjukkan arti 2. Wala wawu jama'atin, wala wawu jama'atin, tidak bertemu wawu jama', wawu yang menunjukkan arti jama'. Wala ya'u mukhatabatin, tidak bertemu dengan ya mukhatabah,
ya muannas mukhatabah. Wala nunu taukidin khafifatun. Wala nunu taukidin khafifatun, tidak bertemu dengan nun taukid khafifah, nun taukid yang ringan. Wala au saqilatun, atau saqilah atau yang berat, yang ringan atau yang berat, nun taukid khafifah maupun saqilah. Wala nunu niswatin, dan tidak bertemu dengan nun niswah, nun jamak yang menunjukkan muannas. Nah, itu yang dimaksud dengan syai'un, sesuatu. Jadi fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu, sesuatu itu adalah alif tasniyah, wawu jama', ya muannasah mukhatabah, nun taukid sakilah dan khafifah, dan nun niswah. Ini penjelasan yang di atas. Iya, penjelasan yang di atas. Jadi makna syai'un adalah itu tadi, alif tasniyah, wawu jama', ya mukhatabah, nun taukid khafifah dan sakilah, dan nun niswah. Selanjutnya, ammal ismul mufradu, adapun isim mufrad, fal muradu bihi hahuna, yang dikehendaki di sini adalah. Jadi makna apa itu isim mufrad, apa itu isim tunggal? Yang dimaksud isim tunggal di sini adalah, isim mufrad di sini adalah ma laisa musannan. Ma kita terjemahkan isim. Ma laisa musannan, isim yang tidak musanna. Isim yang tidak musanna, bukan musanna, bukan arti dua. Wala majmu'an, dan tidak jamak, bukan jamak atau tidak jamak, bukan menunjukkan arti banyak, bukan menunjukkan arti dua, bukan menunjukkan arti banyak, itu namanya mufrad. Wala mulhaqon, dan tidak mulhaq bihima, musanna dan jamak. Tidak mulhaqnya musanna, tidak mulhaqnya jamak. Mulhaq itu berarti yang menyerupai, menyerupai musanna, menyerupai jamak. Menyerupai jamak misalkan menyerupai jamak, misalkan isruna. Nah, isruna namanya mulhaq jama mudzakkar salim. Yang menyerupai musanna misalkan ardoni, dua bumi. Dua bumi kan nggak ada. Nah, itu namanya mulhaq. Jadi setiap kata yang ada alif dan nunnya dan bukan isim musanna namanya mulhaq musanna. Iya. Nah, isim yang ada waw dan nunnya tapi bukan jama muzakkar salim namanya mulhaq jama. Begitu. Ya. Wala minal asma'il khamsati, dan bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu abun, hamun, hafu, abuka, hamuka, akhuka, fuka, zumalin misalkan. Nah, bukan isim asmaul khamsah tersebut. Tapi kalau itu maksudnya itu bukan isim mufrad. Isim mufrad bukan yang asmaul khamsah. Ini lagi membahas isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang bukan musanna, isim yang bukan jamak, isim yang bukan mulhaq musanna jamak, isim yang bukan asmaul khamsah. Begitu. Iya, jadi membahas asmaul khamsah. Jadi membahas isim mufrad, ya. Jadi abuka itu mufrad, tapi bukan yang dimaksud di sini karena tandanya wawu. Iya. Kalau abun itu isim mufrad, abun atau al-abu itu isim mufrad. Sawaun, sama saja. Akanal muradu bihi muzakkaron, apakah yang dikehendaki itu muzakkar? Mislu Muhammadun, contohnya Muhammad, wa Aliyun, Ali, wa Hamzatu, dan Hamzah. Sama saja apakah isim itu muzakkar atau muannas. Isim muzakkar contohnya Muhammadun, berarti Muhammadun isim mufrad.
Wa aliyun ali, ali berarti isim mufrad. Wa hamzatu dan hamzah, hamzah berarti isim mufrad. Ini tidak diterjemahkan karena ketiga-tiganya nama orang. Amkanal muradu bihi muannasan, atau yang dikehendaki itu adalah muannas. Mislu contohnya, Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Contohnya kata Fatimah, Aisyah dan Zainab. Jadi isim mufrad itu bisa muzakkar, bisa muannas. Contoh isim mufrad muzakkar adalah Muhammadun, Aliyun, Hamzatu. Contoh isim mufrad muannas adalah Fatimatu, Aisyatu dan Zainabu. Jadi isim mufrad itu sama saja apakah dia muzakkar maupun muannas, namanya isim mufrad tetap. Selanjutnya, wasawaun dan sama saja, akanatid dhammatu apakah dhammahnya itu zahiratan, zahir, kama fi nahwi sebagaimana di dalam contoh berikut ini. Kama fi nahwi sebagaimana di dalam contoh kalimat hadara Muhammadun. Kalimat hadara Muhammadun artinya Muhammad hadir. Wasafarat Fatimatu, safarat Fatimatu, Fatimah berpergian. Ya, Fatimah berpergian. Amkanat muqaddaratan, atau isim mufrad itu muqaddarah. Jadi sama saja apakah zahirah atau muqaddarah, dua-duanya isim mufrad. Dhammahnya itu muqaddarah. Nahwu contohnya hadarul fata wal qadi wa akhi. Maksudnya hadarul fata, hadarul qadi, hadara akhi. Maksudnya begitu. Hadarul fata, pemuda itu hadir. Hadarul qadi, qadi itu hakim itu hadir. Wa akhi, hadara akhi, saudaraku hadir. Nah, al-fata, al-qadi, al-qadi dan akhi itu adalah isim mufrad. Nah, isim mufrad itu bisa dhammahnya zahirah atau dhammahnya muqaddarah, tetap disebut isim mufrad. Wa nahwu contohnya tazawwajat Laila wa Nu'ma. Maksud contoh ini adalah tazawwajat Laila wa tazawwajat Nu'ma, sama seperti tadi. Tazawwajat telah bersuami, Laila telah menikah, telah bersuami. Tazawwajat Nu'ma telah bersuami. Ya, jadi bukan Laila dan Nu'ma itu menikah, bukan, tetapi itu adalah dua kalimat yang di tazawwajat Laila lalu tazawwajat Nu'ma. Ya, begitu untuk lebih nama perempuan juga. Ya, Laila telah bersuami, Nu'ma telah bersuami. Nah, Laila itu adalah contoh dari yang muqaddarah, yang dhammahnya muqaddarah. Laila kok nggak nampak? Nah, dhammahnya nggak ada. Nah, itu muqaddarah. Nu'ma juga demikian. Kita lanjutkan. Fa inna Muhammadun wa kaza Fatimatu marfu'ani. Karena sesungguhnya kata Muhammadun dan begitu juga kata Fatimatu marfu'ani, dua-duanya dibaca rafa. Kata Muhammadun dan kata Fatimatu dua-duanya dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihima, tanda rafa keduanya adalah ad-dhammatuz zahiratu, dhammah yang jelas, dhammah yang nampak. Muhammadun dalnya dhammah jelas. Fatimatu
tuknya tak marbutohnya domah jelas, berarti domah zohirah, domah yang nampak. Wal fata, kata al fata, wa misluhu, dan semisalnya, semisal al fata banyak. Wal laila, kata laila. Wa nu'ma, kata nu'ma. Marfu'atun adalah dibaca rofa ketiga-tiganya. Jadi al-fata, laila, dan nu'ma tiga-tiganya dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun. Tanda rofa ketiga-tiganya itu dhammah yang muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Nah, dikira-kirakan alal alifi, atas alif. Al-fata, laila, dan nu'ma itu dhammahnya muqaddarah alal alif, di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur, mencegah dari nampaknya alif adalah ta'azzur, uzur, berhalangan berharokat. Jadi uzur artinya berhalangan berharokat. Jadi kata al-fata, laila, dan nu'ma, alasan tidak ada domahnya, tidak nampak domahnya adalah uzur, uzur atau ta'azzur, berhalangan berharokat. Alif itu berhalangan berharokat, tidak boleh berharokat. Kalau ada kata a, namanya itu hamzah, ya bukan alif. Nah, selanjutnya wal qadi marfu'un, kata al qadi adalah dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah alal ya'i, atas ya. Dhammah muqaddarah, bukan alif muqaddarah. Muqaddarah dikira-kirakan, alal alifi, atas alif. Iya, jadi di dhammah itu dikira-kirakan di atas alif, ya. Jadi yang dikira-kirakan, yang muqaddarah itu dhammah, lalu di atas alif, seolah-olah ada dhammah di atas alif. Iya, al-fata, laila, nu'ma itu dhammah yang enggak nampak. Iya. Selanjutnya wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i, tanda rofa'nya al-qadi adalah dhammah muqaddarah alal ya'i, di atas ya. Ya, jadi kalau tadi di atas alif, sekarang kalau al-qadi tanda rofa'nya dhammah muqaddarah di atas ya. Mana amin zuhuriha as-saqlu, mencegah dari nampaknya dhammah adalah as-saqlu, berat pengucapan, berat pengucapan. Kalau ya tidak terhalang berharokat, bisa berharokat yu, nah itu bisa. Tapi orang Arab sulit mengucapkan al-qadiyu, nah begitu, namanya as-saqlu, berat pengucapan. Kita bisa al-qadiyu, boleh-boleh aja. Tapi ini lidahnya standarnya lidah Arab. Berarti al-qadiyu berat, ya kita anggap berat. Berarti al-qadiyu tidak, dhammahnya tidak nampak disebabkan as-saqlu, berat pengucapan. Selanjutnya wa akhi, kata akhi marfu'un dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah atas huruf sebelum ya mutakallim. Huruf sebelum ya mutakallim adalah kha, akhun, akhu. Tapi akhu lalu ada ya, nggak mungkin. Akhui nggak mungkin. Berarti akhi menyesuaikan dengan ya. Harokat yang pantas untuk ya adalah kasroh. Nah,
Harokat yang pantas ada dengan ya adalah kasroh. Jadi kasroh dan domah itu berebut, lalu dimenangkan oleh kasroh, begitu. Mana amin zuhuriha harokatul munasabati, mencegah dari nampaknya domah adalah harokat yang sesuai, munasabah. Ini yang disebut dengan munasabah. Harokat yang sesuai untuk ya adalah kasroh sehingga domahnya terhalang. Domahnya terhalang, uzurnya adalah munasabah, halangannya adalah munasabah. Harokat yang sesuai adalah kasroh, jadi bukan domah. Ini saat munasabah itu maksudnya? Munasabah yang sesuai. Harokat munasabah, harokat yang sesuai. Iya. Akhi. Iya. Bukan akhui. Iya, jadi bukan akhui tetapi akhi. Jadi domah dan kasroh itu berebut pengaruh, lalu yang menang adalah kasroh karena yang sesuai dengan ya adalah kasroh. Akhi. Jadi akhi itu alasan domahnya tidak nampak atau dikira-kirakan adalah harokatul munasabah atau kita sebut munasabah. Sampai sekian dulu kitab Tuhfatus Saniyah. Ternyata tanda rofa lama juga. Selanjutnya kita lanjutkan ke An-Nahwul Wadih.